Pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menambah daftar potensial koalisi Partai Banteng di tengah jajak koalisi jelang Pilpres 2024. Silaturahmi dua elit partai besar ini seakan membuka peta baru kalkulasi koalisi di mata publik. Benarkah pertemuan kedua partai akan berlabuh pada koalisi? Dan juga bagaimana nasib koalisi Indonesia Bersatu yang hingga kini tak kunjung menetapkan nama calon presiden? Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami. Yang pertama Wasekjen PDIP Arief Wibowo, kemudian politisi Partai Golkar Aceh Hasan Sazili, dan analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mas Bram. Bang Bram, Baik. baik. Salam Kang Aceh dan Bang Arief. Baik, Alhamdulillah dalam kondisi sehat tentunya para narasumber. Saya akan ke Mas Arief terlebih dahulu. Kemudian ini menjadi pertemuan paling tidak keempat begitu bagi Puan Maharani menemui sejumlah ketum partai. Kemana arahnya? Apakah kemudian pertemuan ini seakan-akan PDIP akan bergabung ke KIB, mengingat Golkar sudah ada di dalam KIB, atau jangan-jangan Golkar akan dibawa ke koalisi yang baru begitu oleh PDIP? Akan seperti apa, Mas Arief? Ya, jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pak, bagaimana yang selalu di dalam pertemuan persatuan, dan kepada pada berkolaborasi berlangsung dengan sebagai tidak lanjut di keputusan rakernas partai kami. Penting dan perlu agar nanti akan bertanding pada pemilu 2024 dan oleh karenanya kemungkinan kerjasama ya politik antara PDI Perjuangan dengan partai-partai yang lain itu coba untuk dilakukan, diawali dengan komunikasi politik yang intensif. Nah, tetapi sekali lagi menyangkut keputusan mengenai capres cawapres dan juga kerjasama dengan partai-partai dalam menghadapi pemilu presiden tahun 2024 kembali kepada keputusan Ketua Umum Partai kami Ibu Mega. Tentu apapun yang dibicarakan Mbak Puan dengan pimpinan partai sudah pasti akan dikomunikasikan dengan Ibu Ketua Umum. Nah, keputusannya seperti apa, kami semua jajaran PDI Perjuangan menunggu apa yang menjadi keputusan Ketua Umum yang oleh konstitusi partai di dalam kongres partai diberikan hak prerogatif untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden, juga bahkan calon menteri dan calon wakil menteri. Jadi oleh sebab itu kepada semua jajaran partai kami kita minta untuk tetap dalam posisi siaga, solid, ya, tidak mudah terprovokasi. Lapangan politiknya memang sangat dinamis, ya, menjaga kesatuan di antara keluarga besar PDI Perjuangan. Yang penting bekerja keras untuk menguatkan partai dan juga kerja-kerja kerakyatan di lapangan di masyarakat. Baik, Mas Arief, tapi ini menarik juga tadi Mbak Puan dalam statement persnya mengatakan bahwa PDIP jelas membuka diri. Nah, tapi kalau kemudian Anda mengatakan memang kemudian keputusan ada di Ibu Ketua Umum, tapi kemudian jajaran DPP membangun komunikasi publik, artinya kan tidak mungkin sembarangan dong. Apa kemudian potensi chemistry yang dibayangkan PDIP ketika mencoba bersilaturahmi dengan Golkar begitu, Mas Arief? Ya, sebenarnya tanpa harus dijelaskan panjang kali lebar begitu, sudah jelas ya. Dua kali pemerintahan, dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, Golkar bersama PDI Perjuangan ada dalam satu koalisi. Partai pengusung sekaligus pendukung Presiden Jokowi. Dan saya kira komitmen kita sama, menjaga Presiden Jokowi di dalam memerintah agar pemerintahnya efektif sampai akhir masa periode beliau memerintah pada tahun 2024 nanti. Nah, tentang apakah chemistry-nya ketemu, saya kira dari apa yang ditunjukkan baik oleh komunikasi secara langsung maupun gestur politik yang ditampilkan kedua pemimpin, baik Mbak Puan dan Pak Erlangga Hartarto, saya kira sangat mudah dibaca oleh masyarakat betapa kedua beliau memiliki komunikasi yang positif, yang baik ya, dan intensif, serta ada dalam satu kesepahaman yang saya kira bisa dinilai sebagai kesepahaman yang kemungkinan ke depan akan berlanjut. Tapi sekali lagi, keputusan tetap ada di tangan Ketua Umum.
tidak saja menyangkut capres cawapres, tetapi juga apakah nanti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke depan dalam menghadapi Pilpres 2024 ini akan bekerjasama dengan Golkar atau tidak ada di tangan Ketua Umum. Baik, baik. Tapi kalau nadanya kemudian seperti yang Mas Arief sampaikan sepertinya positif begitu ya. Saya akan coba konfirmasi ke Mas Aceh. Mas Aceh kemudian disebutkan satu kesepahaman yang sama begitu. Apakah Golkar juga melihat hal yang sama begitu Mas Aceh? Iya, saya kebetulan juga turut serta di dalam pertemuan tadi ya. Nah, suasana yang terbangun di dalam pertemuan tadi itu pertama bahwa sebagai sesama partai politik dua besar dalam pemilu 2019 yang lalu dan berada di dalam pemerintahan, kita menyamakan persepsi tentang bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini di tengah situasi politik dan ekonomi global, maka tentu ini imbasnya akan dirasakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi Kiai Ma'ruf. Nah, sebagai sesama pendukung pemerintah tentu kita harus memiliki persepsi yang sama untuk mengantisipasi berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi. Misalnya soal resesi yang kemungkinan terjadi lebih dahsyat pada tahun 2023, ya. Kemudian sebagai sesama pemegang kendali pemerintahan tentu kita memiliki satu kesepahaman bahwa pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf harus kita sukseskan sampai tahun 2024. Baik. Karena bagaimanapun ya kesuksesan pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf merupakan taruhan bagi kedua partai ini, dan ini menyangkut dengan bagaimana strategi kita di dalam pemilu tahun 2024. Nah, walaupun kita tentu secara kasat mata masih belum memiliki satu kesepahaman tentang bagaimana strategi di tahun 2024, namun komunikasi politik ini penting untuk mengisyaratkan kepada publik bahwa sekalipun saat ini masing-masing partai politik memiliki langkah politik yang berbeda, namun soal bagaimana kita mensukseskan dan menghantarkan pemerintahan Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf itu merupakan tugas utama dari kedua partai politik ini. Baik. Gitu. Baik. Nah, karena itu maka tadi ada istilah yang sangat bagus sekali disampaikan oleh Mbak Puan. Beliau menyebut bahwa ada saatnya kita bisa bertanding, tetapi bisa juga pada saatnya kita bisa bersanding gitu. Untuk kepentingan bangsa kita harus bersanding. Kenapa? Karena berbagai agenda-agenda terkait dengan kondisi ekonomi global, penguatan nilai-nilai kebangsaan merupakan salah satu elemen kunci bagi suksesnya kemajuan bangsa Indonesia. Bang Aceh. Dan karena itu, ya. Berarti artinya dari perspektif Golkar ini kemudian hanya menjaga komitmen mengamankan hingga akhir, mengingat adalah PDIP, Golkar adalah partai pengusung Pak Jokowi Ma'ruf di 2019. Apakah kemudian juga ada pandangan soal bagaimana di 2024 akan menjalin kerjasama lagi begitu? Kalau Mas Arief tadi mengatakan sudah 2 kali di Pilpres kerjasama. Iya, segala kemungkinan itu bisa terjadi ya. Kerjasama antar partai politik menurut saya itu merupakan keniscayaan, dan sampai kapanpun masing-masing partai politik, apalagi kami dua besar dalam pemilu 2019 yang lalu sebagai pemenang, tentu komunikasi antar politik di antara kami itu merupakan sebuah keniscayaan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kepentingan bangsa harus kita kedepankan dibandingkan dengan misalnya aspek-aspek yang sifatnya adalah kepentingan parsial dan kepentingan jangka pendek. Baik. Nah, soal masing-masing kita memang telah memiliki arah yang jelas gitu ya, bahwa Partai Golkar bersama dengan Koalisi Indonesia Bersatu saat ini tentu kita masih solid, kita tidak terganggu dengan berbagai manuver-manuver yang dilakukan oleh partai-partai lain. Nah, namun kan komunikasi ini kan tetap harus dibangun. Baik, baik. Karena ya tentu kita tahu bahwa politik itu sangat dinamis ya. Baik. Karena itu memang komunikasi itu setidaknya memecahkan
kebuntuan misalnya akibat berbagai manuver politik yang dilakukan oleh masing-masing partai politik, jangan lupa bahwa kita ini sekarang masih menjadi pendukung pemerintahan Jokowi. Karena itu, maka agenda prioritas kita menghantarkan untuk kesuksesan pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf tetap harus menjadi prioritas kita, begitu. Baik, ini menarik kemudian Anda mengatakan komitmen mengawal, tapi kemudian ada langkah atau arah masing-masing yang kemudian dipersiapkan untuk ke depan. Pak Ujang, seperti apa melihat dinamika ini begitu? Saya sudah sejak 2 tahun lalu menganalisa. Nah, terkait dengan partai-partai koalisi pemerintahan Jokowi, saya katakan 2 poin. Yang pertama, jika terkait mengamankan pemerintahan Pak Jokowi, partai-partai koalisi akan kompak, termasuk PDIP, Golkar, Gerindra, dan Nasdem dan sebagainya. Itu poinnya. Pasti akan mati-matian, akan habis-habisan, akan total untuk mengamankan pemerintahan Pak Jokowi. Itu sudah pasti. Yang kedua, poin yang kedua adalah kalau terkait pilpres, terkait dengan pemilu, itu ya pasti akan jalan masing-masing. Kenapa? Karena partai itu perlu bergerak, ingin menang juga. Kalau tidak bergerak di tahun politik, ya tentu akan ketinggalan. Oleh karena itu ya manuver-manuver elit, ya ketua umum partai, gitu, menteri-menteri, kepala daerah, siapapun mereka yang potensial menjadi capres, maka sudah bergerak untuk bisa katakanlah berkoalisi, bersilaturahmi, dan untuk membangun sebuah pencitraan ke depan. Dan itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang aneh juga dalam konteks politik. Dan saya itu sudah analisa sejak 2 tahun yang lalu. Karena itu ya semua pasti akan sepakat bahwa ketika semua partai koalisi Pak Jokowi itu mengamankan, iya, masuk Nasdem. Nasdem pun yang sudah mendeklarasikan Anies, itu kan tetap masih komitmen untuk mengamankan Pak Jokowi hingga Oktober 2024. Tetapi sudah bermanuver duluan, sudah mencapreskan Anies. Karena memang tadi Nasdem kelihatannya ya sudah bergerak dulu ya untuk mengamankan partainya agar kira-kira bisa bersaing untuk persiapan pemilu 2024. Jadi poinnya 2. Jadi saya tidak aneh kalau melihat ya senior-senior saya, para politisi hebat ya, Mbak Puan, Pak Erlangga, Kang Aceh, Bang Arif sudah bergerak ya kan. Yang pertama untuk mengamankan Pak Jokowi, yang kedua untuk yang mengamankan partainya, mengamankan calon presidennya. Entah itu Mbak Puan, entah itu Pak Erlangga. Dan pasti itu dilakukan dengan sekuat tenaga. Kenapa? Karena pemilu itu adalah pertarungan semua. Pertarungan semua kekuatan. Di situ adu strategi, adu kekuatan, adu visi, adu program, adu semua hal yang bisa dilakukan oleh partai politik. Jadi memang itu semestinya dilakukan adalah untuk tadi yang menjalin sebuah persatuan kebangsaan. Saya melihat ya saya sepakat saja, setuju saja jika Mbak Puan, Pak Erlangga bertemu menjalin koalisi, itu hal yang bagus. Tapi kita lihat ke depan apakah memang bisa ada titik temu atau tidak. Saya melihat ya politik itu kan soal kepentingan. Jadi kalau nanti kepentingannya ketemu ya akan bersama gitu. Dan itu tidak ada masalah. Dan seandainya kepentingannya berbeda ya akan menjadi lawan dalam konteks kontestasi. Dan bagaimanapun kedua partai itu saling membutuhkan. Ya, kedua-duanya baik PDIP maupun Golkar menjadi jangkar pemerintahan Pak Jokowi. Oleh karena itu tadi dalam konteks mengamankan pemerintahan Pak Jokowi, PDIP dan Golkar tetap akan bersama-sama sampai Oktober 2024. Tapi dalam konteks berkoalisi, mengamankan pilpres, mengamankan pileg, ya itu ya harus bermanuver sejak dini. Suka tidak suka, senang tidak senang harus dilakukan. Demi apa ya? Demi semuanya ingin menang. Capresnya ingin menang, pileg juga ingin menang. Oleh karena itu ya bermanuver sejak dini ya sejak saat ini, tahun ini, di tahun politik ini. Bahkan tahun depan makin kencang lagi. Baik, itu Bang. Baik, Pak Ujang, tapi kemudian ini kita melihat ada 2 perspektif begitu. Kalau tadi kemudian Mas Arief mengatakan bisa jadi mengawal dan juga mencoba bagaimana chemistry pada kontestasi berikutnya, tapi kemudian Bang Aceh menggarisbawahi bahwa KIB tadi solid, kemudian tetapi juga tetap mengawal komitmen hingga 2024. Anda melihatnya seperti apa, Pak Ujang? Ya, saya sepakat. Sampai hari ini partai yang solid mengawal ya pemerintahan Pak Jokowi kan PDIP dan Golkar. Dan bahkan Golkar sekuat tenaga gitu untuk bisa menjaga Pak Jokowi. Saya tahu persis, termasuk PDIP juga. Tetapi memang di satu sisi PDIP ada hubungan kadang-kadang panas adem ya antara PDIP dengan Pak Jokowi. Tapi itu dinamika. Dan itu bagus-bagus saja. Dan tidak ada masalah. Tetapi yang paling loyal saya melihat Golkar.
Golkar itu sangat loyal terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Baik. Dan dua-duanya partai besar, partai hebat gitu ya. Partai yang memang kita butuhkan. Saya sebagai masyarakat biasa, sebagai akademisi gitu ya, berkepentingan untuk Golkar dan PDIP lah katakanlah bisa menjaga pemerintahan Jokowi hingga Oktober 2024. Termasuk juga ya kedua-duanya bila perlu bisa menang gitu di 2024. Saya sih melihat begitu karena dua partai nasionalis ini ya tetap harus menjaga keseimbangan tadi. Kalau Golkar dan PDIP katakanlah mohon maaf dalam konteks tertentu menjadi lawan politik, ya sebenarnya itu nggak ada masalah, tetapi lebih baik bersinergi, lebih baik bersatu karena bangsa Indonesia membutuhkan PDIP dan membutuhkan Partai Golkar. Baik. Dan itu ya suatu keniscayaan. Karena bagaimanapun kan tantangan ke depan sangat luar biasa berat yang dihadapi bangsa ini. Baik, Pak Ujang, kalau persoalan Anda kebangsaan yang harus baik. Diselesaikan oleh PDIP dan Partai Golkar tentu partai lainnya begitu Bang Bram. Baik, Pak Ujang, Anda mengatakan lebih baik bersinergi. Apakah kemudian ini dalam analisa hitung-hitungan Anda lebih baik Golkar dengan PDIP begitu? Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita masih akan melanjutkan dialog terkait dengan safari politik Puan goda KIB. Dan saya akan masih ke Pak Ujang tadi sebelum jeda mengatakan analisanya adalah lebih baik bersinergi kembali begitu ini mengingat dua kekuatan yang besar menurut Pak Ujang tadi. Tapi kalau kita lihat tadi Mas Aceh mengatakan masih komit dan solid begitu dengan KIB. Artinya kalau dalam analisa Pak Ujang, apakah PDIP yang bergabung dengan KIB-nya atau Golkar membentuk baru saja begitu Pak Ujang? Jadi kan sama-sama partai yang independen ya. PDIP dengan kepercayaan dirinya sebagai the ruling party, sebagai partai pemenang. Partai Golkar juga sama sebagai partai dengan kursi kedua terbesar di parlemen gitu. Jadi punya kekuatan masing-masing dan itu harus kita hormati. Tetapi memang saya menganalisa, ini pertanyaan juga ke Bang Arif gitu. Apakah memang katakanlah kalau jadi koalisi itu kan bisa menjegal Ganjar atau seperti apa kan gitu. Kayaknya ya dalam konteks tertentu kan PDIP tidak membuka ruang juga untuk Ganjar, sudah tertutup. Lalu digadang-gadang misalkan Golkar atau KIB membuka Ganjar sebagai cawapres. Kalau Golkar kan gitu pilihannya karena capresnya Pak Erlangga, kira-kira seperti itu. Ya tentu kalau memang skemanya seperti itu ya mendekat ke Golkar atau Golkar mendekat, saya rasa saling membutuhkan satu sama lain ya. Nah, dua partai besar ini kan punya kepercayaan diri masing-masing yang kuat juga untuk tadi bisa dalam konteks dia menjaga independensi maupun dalam konteks bisa menjaga kebersamaan. Nah, saya melihat ya tadi apakah memang kekuatan Golkar dan PDIP kita bersatu ya tadi ujungnya kan misalkan PDIP mencalonkan Mbak Puan atau KIB misalkan mencalonkan Pak Erlangga. Ya tentu dua-duanya sudah punya tiket masing-masing. Kalau PDIP sudah punya tiket sendiri, Golkar dengan KIB-nya juga punya tiket sendiri. Tetapi yang memang kita pertanyaan publik yang biasa telepon saya, WA saya ketanya itu, apakah memang katanya kalau seandainya KIB dengan PDIP bergolkar itu menutup ruang bagi Ganjar untuk tidak bisa menjadi capres. Karena kalau PDIP tidak mencapreskan Ganjar tertutup. Lalu kalau KIB juga sama, tidak mencalonkan Ganjar juga tertutup. Ya oleh karena itu ya anasir-anasir gitu ya dari masyarakat misalkan yang mengatakan mohon maaf ini Kang Aceh ya KIB akan jadi kendaraannya Ganjar dan lain sebagainya gitu. Itu kan harus dijawab dengan tuntas oleh KIB dan saya rasa KIB sudah clear ya menjawab itu. Jadi bahwa Pak Erlangga mengatakan bahwa Golkar atau KIB jangan jadi tukang ojek yang mengantarkan orang lain untuk bisa berkuasa dan itu harus dijaga betul dan ke depan punya kepentingan untuk tadi ya mengawal proses demokratisasi dengan cara yang baik begitu. Baik, saya akan ke Mas Aceh. Disebutkan jangan menjadi tukang ojek yang mengantar begitu dan ada potensi mengganjal ketika Golkar akan bersama PDIP. Seperti apa Mas Aceh? Iya, sebetulnya tidak ada ya niatan dari KIB untuk membajak katakanlah dalam tahap politik ya kader partai lain untuk masuk ke KIB. Karena begini,
setidaknya kami memiliki kesepahaman ya, bahwa salah satu di antara fungsi partai politik itu adalah melakukan kaderisasi dan mendorong bagi lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa, dan itu melalui partai politik. Karena itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, bahwa ya Partai Golkar adalah partai yang dari sejak awal konsisten ingin mendorong Ketua Umum kami sebagai calon presiden di 2024. Nah, para parpol yang di KIB pun juga menyebut hal yang sama. Ya, walaupun mungkin ada beberapa yang menyebut di luar parpol, ya, di luar parpol KIB. Gitu. Tapi menurut saya itu adalah bagian dari dinamika. Nah, tadi tentu kami pun juga menyampaikan kepada Mbak Puan, ya, kita sampaikan bahwa ya kita konsisten dengan sikap kita, ya, dan tentu kita minta kepada PDIP bahwa ya jangan mengizinkan juga gitu ya kepada di luar kader partainya untuk nyebrang ke partai lain. Karena bagaimanapun kan kita ingin bahwa ya semua partai politik harus membanggakan kadernya. Kalau misalnya kadernya, partai politik tidak mencalonkan kadernya, untuk apa kita berpartai politik? Baik. Partai politik harus didorong sedemikian rupa menjadi satu kekuatan bagi pilar demokrasi dan bagi kawah candra di muka bagi proses kepemimpinan bangsa. Nah, karena itu bahwa yang harus kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita mendorong masing-masing kader terbaik partai politik ini agar dapat menjadi pemimpin-pemimpin di masa dan dalam pemilu 2024. Baik, nah, ada saatnya kita bersanding, tapi ada saatnya kita bertanding. Nah, inilah bahasa Mbak Puan yang menurut saya ini bahasa yang sangat baik ya untuk menjelaskan kepada kita bahwa di atas segalanya yang harus kita kedepankan adalah kepentingan bangsa dan negara. Nah, karena itu komunikasi politik walaupun ya mungkin bisa jadi langkah-langkah kita sebagai partai politik bisa jadi berbeda, tetapi soal stabilitas ekonomi, stabilitas politik itu tetap harus menjadi prioritas dalam konteks bagaimana kita bicara soal pembangunan. Baik. Tadi kenapa kita tempatnya di Monas, tadi disampaikan oleh Ketua Umum kami di dalam acara tadi itu beliau mengatakan bahwa Monas itu dibangun oleh Pak Presiden pertama, Presiden Soekarno. Ya, walaupun kemudian di akhir-akhir baru diresmikan oleh Presiden Soeharto. Artinya apa? Pembangunan itu lintas batas aktor-aktor politik. Pembangunan itu memerlukan proses kesinambungan. Dan karena itu maka komunikasi politik untuk membicarakan agenda-agenda bangsa ya harus menjadi prioritas kita semua. Gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Ketua Umum kami bertemu dengan Mbak Puan, kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa sesungguhnya ya prioritas kita sesungguhnya adalah bagaimana kita mengedepankan prioritas pembangunan kita agar apa? Agar kesejahteraan rakyat menjadi prioritas dalam kita berpolitik ini. Baik, Mas Aceh, ini saya langsung konfirmasi kepada Mas Arief, begitu dikatakan kader jangan sampai menyeberang. Kalau Pak Ujang tadi mengatakan ini jangan-jangan langkah untuk mengganjal Ganjar begitu di KIB. Seperti apa, Mas Arief? Jadi berkali-kali dijelaskan, bahkan berulang-ulang kali. Jadi memang sebenarnya kalau judulnya safari politik Puan goda KIB itu ini kebalik-balik. Pada godain PDI Perjuangan ini, kan begitu. Nah, kami punya garis partai, ya, kami punya kebijakan partai, dan itu semua jelas di mekanisme aturan partainya sudah jelas bahwa itu kewenangan yang menjadi hak prerogatif dari Ketua Umum Partai kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, karena itu sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Maka yang sedang kita cari adalah kebijakan yang berangkat dari kebijaksanaan Ketua Umum. Itulah yang kita tunggu. Nah, soal kader itu memang ada mekanisme, ada aturannya, ada disiplinnya, ya. Maka selalu saja kami mengingatkan Dewan Pimpinan Pusat Partai, bahkan
tidak kurang-kurang ketua umum selalu mengingatkan untuk setiap kader partai, petugas partai, pengurus partai, anggota partai untuk tertib berpartai. Ya, karena memang yang dibutuhkan adalah soliditas penuh dari partai ini. Kami tidak akan bisa menghadapi pemilu 2024 dengan baik, apalagi bisa menang kalau soliditas partai tidak terjaga. Kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai rampak barisan tidak terjaga. Baik. Itulah yang kita sebut sebagai satu keniscayaan di dalam hukum politik organisasi partai. Nah, itulah yang kami jaga. Nah, soal siapa nanti yang akan diputuskan ketua umum, termasuk kerjasama dengan partai mana, itulah yang nanti kita akan tunggu kebijaksanaan ketua umum. Bahkan saya oleh Mas Aceh selalu diingatkan tentang Al-Baqarah 131. Ya, innallaha masobirin. Allah hanya bersama orang-orang yang sabar. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai satu keluarga besar bersabar untuk menunggu terbaik dari ketua umum. Baik, ini artinya maksudnya soliditas adalah tidak ada kader yang menyeberang untuk maju dengan partai lain, begitu ya, Mas Arief? Ya, Kak, begini, yang disebut soliditas itu situasi dan kondisi objektifnya. Kalau ada satu, dua orang yang kemudian agak aneh-aneh, agak nakal, itu biasa saja. Tapi secara umum kami adalah partai yang solid kok. Ya, bahkan setiap harinya yang disebut dengan rapat kerja daerah, rapat kerja cabang sebagai tindak lanjut dari rapat kerja nasional partai kita yang kedua pada bulan Juni dilakukan secara terus-menerus. Ya, di bawah kita cek bagaimana kerja partai di akar rumput, bagaimana pembenahan penyempurnaan struktur partai, bagaimana memastikan tugas-tugas partai kita mampu bekerja di lapangan, bagaimana kemudian sayap-sayap partai terbentuk dengan baik dan seterusnya. Jadi ada dua pekerjaan utama kami menghadapi pemilu 2024 adalah menguatkan partai dan kerja kerakyatan. Baik, saya akan minta komentar Pak Ujang, tapi kita akan jeda sejenak. Pemirsa CNN Indonesia Newscast akan kembali saja dan tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita masih akan melanjutkan dialog Safari Politik Puan Goda KIB. Dan sebelum jeda tadi saya sudah menanyakan kepada Mas Aceh dan juga Mas Arief. Kini saya minta tanggapan kepada Pak Ujang. Disebutkan tadi bahwa kader aneh-aneh itu hal yang wajar. Ini kemudian PDIP disebut masih solid begitu sampai akar rumput. Pak Ujang melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian sangat tertutup begitu potensi Ganjar seperti yang Anda sebutkan tadi? Ya, setiap akan menghadapi kontestasi pemilu itu selalu ada riak-riak di semua partai. Lihat saja seperti misalkan P3 gitu kan, tidak ada. Lalu di PDIP ada Ganjar yang agak-agak nakal lah, kira-kira seperti itu kan. Di Golkar juga pasti nanti ada yang mengganggu-ganggu Pak Erlangga lah, pasti ada. Dan itu setiap 5 tahunan itu akan selalu terjadi. Nah, konteksnya pertanyaan Mas Bram, apakah Ganjar itu katakanlah bukan menjadi skenario PDIP, saya sudah katakan bahkan sejak 4 tahun yang lalu ketika banyak ditanya oleh teman-teman media, saya bilang Ganjar itu bukan skenario PDIP. Skenario PDIP adalah Puan. Oleh karena itu yang diperintahkan ketika Rakernas Juni ya 2022 yang lalu untuk bisa roadshow gitu ya, bersilaturahmi kepada partai yang lain termasuk dengan Pak Erlangga adalah Mbak Puan. Dan kita lihat juga misalkan ketika pertemuan-pertemuan di Jawa Tengah gitu di basis kekuasaannya Pak Ganjar gitu. Pak Ganjar tidak diundang. Gitu. Ya memang sebenarnya sudah kelihatan kok bahwa skenario PDIP itu adalah Mbak Puan. Ibarat saya katakan kalau boleh saya katakan ya menang kalah ya Mbak Puan gitu. Menang ya menang bersama ya kalah bersama lah. Gitu. Jadi kalau ada kader lainnya agak membandel sedikit misalkan membangun relawan ke banyak daerah gitu ya. Ada yang misalkan membiayai sedikit-sedikit dari pengusaha. Ya itu ya fenomena lumrah yang ada di setiap partai politik ketika menghadapi kontestasi 5 tahunan. Dan itu biasa. Dan kan salah satu fungsi partai itu kan mengatur konflik. Jadi manajemen konflik. Bagaimana kalau ada persoalan itu bisa diselesaikan. Dan itu Golkar dan PDIP itu partai yang sudah matang. Partai yang lama bergelut dalam konteks tadi ya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bukan hanya di internalnya. Partai PDIP dan Golkar banyak menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Baik. Jadi saya melihat kalau ada riak-riak kecil, ada permasalahan-permasalahan di internal, itu bisa diselesaikan. Saya percaya itu, karena Golkar dan PDIP sangat matang dalam konteks
menghadapi pemilu dan dalam konteks menjaga demokrasi. Baik, Pak Ujang, apakah Anda kemudian melihat jangan-jangan pertemuan ini menjadi salah satu poin penegasan pada PDIP, mungkin jangan-jangan kepada Golkar tidak ada yang nyebrang-nyebrang tadi, apalagi Mas Aceh sudah katanya menyampaikan kepada PDIP jangan ada kader yang nyebrang lah begitu katanya. Saya sepakat dengan Kang Aceh ya. Sebenarnya gini loh, partai itu ya hadir dan ada untuk mendorong kader-kadernya untuk ikut kontestasi. Kan itu mestinya yang harus dijaga. Marwah itulah yang harus diperlihatkan dan dijaga oleh PDIP dan Partai Golkar. Dan kita sepakat itu. Kenapa? Partai politik menjadi kawah di muka kepemimpinan bangsa. Bukan hanya kepemimpinan bangsa, tapi kepemimpinan daerah itu harus hadir dari partai politik. Dan memang harus dikader secara baik kan begitu. Nah, tetapi memang kekurangannya kita ini kan tadi, mohon maaf gitu ya, banyak pimpinan partai yang ketinggalan dalam konteks untuk bisa mengejar elektabilitas. Itu tugas dari partai politik gitu ya. Di saat yang sama ada yang lain elektabilitasnya agak tinggi. Ya itulah kekurangan plus minus. Oleh karena itu saya sepakat bahwa dalam konteks tertentu menghadirkan kadernya untuk bisa menjadi capres maupun cawapres. Tapi di sisi yang lain ya Partai Golkar dan PDIP punya tugas untuk bisa menaikkan elektabilitas katakanlah capres dan cawapres dan seperti itu. Baik. Saya akan coba tanyakan ke Mas Aceh. Mas Aceh, kalau kita lihat ketika misalkan nanti silaturahmi ini akan berlanjut, begitu akan ada komunikasi lebih intens, misalkan PDIP dengan Golkar, bagaimana sikap Golkar, apalagi masih di KIB, Anda mengatakan tadi masih komit dan juga masih mendorong Ketum Pak Erlangga ini masih menjadi capres dari koalisi yang akan dibangun Golkar nanti? Ya, komunikasi tentu merupakan keniscayaan ya, karena sekali lagi kita tidak bisa melepaskan diri untuk tidak berkomunikasi ya, apalagi di tengah tantangan sebagaimana yang saya katakan tadi, di tengah kita dunia akan menghadapi resesi, tentu stabilitas ekonomi harus terjaga dengan dukungan semua kekuatan politik gitu. Nah, tentu soal masing-masing partai politik kan punya platformnya, punya kadernya, punya target-targetnya. Dan ini semua tentu tidak bisa dilakukan hanya, ini kalaupun juga kita bekerja sama, tentu tidak bisa dilakukan pertemuannya 1-2 kali. Karena proses politik itu kan perlu ada dinamika dan kondisi objektif yang dihadapi di tengah menghadapi pemilu di tahun 2024 nanti. Baik. Jadi berbagai kemungkinan bisa terjadi, hanya saja per hari ini kita ya Partai Golkar bersama dengan KIB tetap solid dan kita ingin bahwa masing-masing kader partai itu diprioritaskan untuk menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Masih prioritas Pak Erlangga begitu ya, Mas Aceh? Ya tentu, kalau Golkar inginnya Pak Erlangga, karena itu sudah menjadi keputusan musyawarah nasional. Ya, jadi itu menurut saya sudah merupakan sesuatu yang memang objektifnya seperti begitu ya. Nah karena itu ya KIB sendiri kan tidak ingin terjebak ke dalam diskusi figur. Kenapa? Karena yang ingin kita kedepankan pertama kali adalah apa yang mau kita hadapi saat ini di tengah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dari mulai tadi Pak Ketua Umum kami Pak Erlangga menyebut kita menghadapi 5C. COVID, konflik perang Rusia-Ukraina, ya, climate change, commodity price, dan berbagai cost of living gitu ya. Baik. Ini tantangan yang harus diselesaikan. Nah karena itu setelah kita tahu peta dan kekuatan serta tantangan yang kita hadapi, baru kita bicara figur, siapa figur yang paling tepat untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita selama 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun yang ke depan. Baik, Mas Aceh. Jadi kita jangan sampai terjebak ke dalam popularitas figur, padahal figur itu belum tentu mampu menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini. Gitu. Tapi dalam kacamata Golkar, Pak Erlangga masih memenuhi syarat begitu ya untuk menjawab tantangan yang Anda sebutkan tadi, Mas Aceh? Ya, karena yang dihadapi oleh kita saat ini tentu adalah soal pemulihan ekonomi. Baik. Dan saat ini tadi disampaikan juga di dalam konferensi pers bersama dengan
Mbak Puan bahwa ya kita harus sama-sama menyamakan persepsi soal bagaimana menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Baik, baik. Nah, dilalah gitu ya, kebetulan memang Pak Erlangga selama ini berkutat dalam hal bagaimana pemulihan ekonomi. Jadi ya menurut kami, menurut Partai Golkar tentu ini sangat relevan. Baik, Kira-kira baik. begitu Pak. Baik, saya tanyakan ke Mas Arief, ketika Golkar masih optimis begitu mengusung Pak Erlangga dan PDIP juga punya calon Mbak Puan, mungkinkah duet ini terjadi begitu, Mas Arief? Ya, PDI belum memutuskan apapun ya. Jadi ini tafsirnya selalu tafsir dari luar. Ya. Kita belum memutuskan apapun bahwa ada kader-kader terbaik partai kami yang didorong kuat, itu sesuatu yang biasa saja. Tapi sekali lagi keputusannya adalah Ketua Umum. Nah, soal Golkar mendukung mencalonkan Pak Erlangga, partai yang lainnya juga mencalonkan kadernya sendiri, wajar saja. Ini semua kan proses yang dinamis ya. Komunikasi kita dilakukan, silaturahmi dilakukan ya. Pada momentum tertentu ada semacam kepentingan yang relatif sama, tetapi bisa jadi juga nanti akan berbeda lagi. Nah, sampai pada satu proses yang matang dan mantap, maka kerjasama itu akan dilakukan. Tetapi kembali, kalau semua pihak menanyakan tentang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka sekali lagi itu kembali pada Ketua Umum. Saya juga perlu sampaikan, kalau Mbak Puan diutus oleh Ketua Umum partai adalah karena Mbak Puan salah satu ketua DPP dan Mbak Puan adalah ketua DPP bidang politik yang memang tugasnya demikian. Hanya saja mungkin publik hanya mengenal beliau sebagai ketua DPR dan beliau adalah menteri koordinator. Tapi beliau adalah salah satu fungsionaris DPP yang jabatannya adalah strategis dan karena itu berkorelasi serta relevan atas jabatannya yang disandang oleh Mbak Puan tersebut dan kemudian diperintahkan Ketua Umum. Semua dilaporkan pada Ketua Umum. Nah, maka nanti kami, keluarga besar PDI Perjuangan, menunggu keputusan Ketua Umum untuk mengusung calon A, calon B, dan seterusnya. Itu sekali lagi adalah keputusan Ketua Umum. Tentu dengan kebijaksanaan beliau. Beliau akan mendengarkan banyak pihak, banyak aspirasi, dan seterusnya yang kembali lagi nanti keputusannya akan diambil pada saat yang tepat dalam situasi yang memang positif. Tidak saja bagi partai kami, tetapi juga bagi keseluruhan proses yang dihadapi oleh bangsa kita menuju pemilu 2024. Jadi hari-hari ini menurut hemat saya sesuatu yang masih dinamis ya. Ada KIB, ada partai yang sudah mengumumkan calon presidennya, ada yang masih menimbang-nimbang, ada yang masih mencoba menjajaki terus-menerus kemungkinan kerjasama dan seterusnya. Saya kira proses yang biasa. Toh nanti pendaftaran calon presiden masih tahun depan bulan Oktober ya. Walaupun sudah ada yang memutuskan begitu ya, Mas Arief, apakah itu tidak menjadi, walaupun kemudian sudah ada partai yang memutuskan begitu, apakah ini tidak menjadi trigger bagi PDIP juga untuk segera memutuskan siapa calonnya kemudian? Loh enggak, kita kan masing-masing partai saya kira punya keinsafannya sendiri-sendiri. Ya, punya cara pandang sendiri-sendiri, punya strategi yang hendak ditempuh yang tentu bisa sangat bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, apresiasi terhadap lapangan politiknya juga beda. Maka kalau saya sampaikan menyangkut PDI Perjuangan, yang hari ini kita lakukan secara terus-menerus intensif adalah menguatkan partai kami. Yang kedua adalah melakukan upaya untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi rakyat, yang dalam bahasa Ketua Umum adalah turun ke bawah. Itu artinya kita berusaha keras menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Pada saat yang sama kami adalah partai pendukung pemerintah. Karena itu kami juga harus memastikan bahwa pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024 berjalan dengan baik, efektif, lancar, tidak ada masalah yang berarti. Baik, baik. Kita akan tunggu seperti apa, apakah kemudian akan berlanjut komunikasi dan juga silaturahmi yang dilakukan oleh Puan Maharani dan juga Erlangga Hartarto. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Arief, Wasekjen PDIP, dan juga Mas Aceh, Ketua DPP Partai Golkar, serta Pak Ujang Komarudin, analis dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Sama-sama Bang Bram, Kang Aceh, nuhun.